Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Mohon maaf teman-teman, agak mundur sedikit ya, setengah jam dari jadwal setengah 10 ya karena nanti ada beberapa hal yang perlu saya selesaikan dulu sehingga baru bisa mulai sekarang. Tapi ya setidaknya karena hari ini ada malam akhir pekan, mudah-mudahan teman-teman waktunya cukup luang sehingga bisa menyaksikan live saya walaupun mulainya agak terlambat ya teman-teman ya. Ya kalaupun tidak sampai selesai, setidaknya sampai teman-teman bisa mendapatkan gambaran dari apa yang kita bahas pada kali ini dan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Teman-teman mungkin setelah itu bisa meninggalkan room ya, mungkin karena besok ada kegiatan padat di walaupun akhir pekan sehingga teman-teman mungkin harus beranjak istirahat lebih lebih awal ya walaupun malam ini dalam malam akhir pekan nih teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, sebelumnya seperti biasa, saya memberi kesempatan ya buat teman-teman untuk bertanya sebelum saya mulai topik mengenai live sharing menulis malam ini. Teman-teman bisa menanyakan berbagai hal terkait dengan dunia tulis menulis apa saja. Nanti saya akan coba jawab. Kemudian nanti kalau saya sudah jawab, teman-teman mungkin masih ada yang dirasa kurang pas jawaban saya, teman-teman bisa bertanya lagi di kolom komentar dan kemudian nanti akan saya jawab ya sampai teman-teman benar-benar pas dengan jawabannya dan teman-teman sudah bisa menerima jawaban saya gitu. Kalau teman-teman setelah itu ada kegiatan lain, mungkin teman-teman bisa meninggalkan room ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman yang mungkin masih tidak ada kegiatan lain, bisa mengikuti live ini walaupun tidak sampai selesai, tapi setidaknya sampai bisa mendapatkan gambaran dari apa yang akan kita bahas kali ini ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan kembali ya setelah kemarin kita sempat membahas beberapa novel sulit ya, apa yang istilahnya genre novel yang relatif agak sulit ditulis seperti novel yang sifatnya novel religi, kemudian juga novel genre apa fantasi itu kan masing-masing punya tingkat kesulitan sendiri-sendiri ya. Yang di mana kalau religi ya kita harus justru memiliki pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai agama yang bersifat basic, inti yang sehingga kita tidak salah menulis. Sebaliknya kalau roman yang sifatnya fantasi justru kesulitannya adalah di sini penulis bebas apa namanya mengekspresikan semua inspirasi, semua ide-ide, semua hayalan, semua imajinasinya secara luas. Nah, itu justru tingkat kesulitannya ya karena tiap orang mempunyai tingkat imajinasi yang masing-masing dan untuk novel fantasi itu ya saya pikir perlu memiliki tingkat imajinasi yang sangat tinggi. Nah, kali ini kita akan membahas genre novel yang sebetulnya saya bilang ya, saya sering bilang ini genre yang paling mudah untuk ditulis ya. Teman-teman mungkin belajar menulis novel itu bisa dimulai dari genre ini ya. Termasuk saya kebetulan hampir semua novel saya setelah saya sebelumnya menulis buku marketing dan bisnis itu semuanya bergenre ini karena memang ini yang lebih mudah ditulis ya. Kenapa lebih mudah ditulis? Termasuk gabung ke kirap ya, kita sekarang baru mulai membahas. Nah, kenapa genre ini lebih mulai ditulis ya? Itu adalah karena kisahnya adalah kehidupan kita sehari-hari dan temanya sangat universal sehingga penulisnya sekalipun mungkin pernah mengalami kejadian hal-hal seperti yang ditulis dalam novelnya bahkan mungkin sampai berkali-kali ya teman-teman pun juga pasti seperti itu juga gitu makanya ini saya bilang adalah novel yang paling mudah walaupun saya tidak bilang mudah tapi di antara semua genre novel adalah paling mudah untuk ditulis ya nah, teman-teman mungkin bisa menebak ya kurang lebih ya mungkin teman-teman kalau bisa nebak di ini apa namanya bisa di kolom komentar ya nanti kalau benar ya saya kasih hadiah tepuk tangan ya teman-teman ya bercanda gitu nah jadi mungkin teman-teman udah bisa paham ya bahwa yang kita bahas kali ini adalah novel roman ya balik-balik ke novel roman ini novel yang selalu saya sebut sebagai novel yang paling banyak ditulis paling banyak tersedia di toko buku dan paling banyak lahan ataupun juga wilayah untuk menggali idenya, menggali gagasannya. Karena apa? Dari sisi pribadi penulis saja mungkin sudah banyak hal-hal yang bisa digali. Belum lagi orang-orang di sekitar penulis ya, baik itu saudara, kerabat, sahabat, ataupun teman itu banyak sumber yang bisa digalinya gitu. Bahkan ya itu tadi karena banyak novel menulis tentang roman ya, buku kita membaca novel-novel roman pun itu bisa menjadi sumber inspirasi kita dalam menulis gitu ya. Nah makanya saya bilang ini adalah novel yang ya yang cukup relatif mudah ya untuk ditulis ya, tidak terlalu memikirkan terlalu dalam. Apalagi kalau yang ditulis itu adalah kisah nyata
si penulisnya sendiri ya atau orang yang dekat dengan penulis itu pasti lebih mudah menulisnya, apa namanya mengeluarkan imajinasi karena ya secara umum dia sudah paham situasi emosional dari kisah tersebut gitu. Nah, itu walaupun demikian saya sempat berpikir apakah ada sih tingkat yang sulit dari sebuah novel roman ya. Saya tidak bilang novel roman itu ini ya kurang berkualitas ataupun enteng ya karena sulit apa mudah ditulis. Saya cuma bilang mudah ditulis kan. Mudah ditulis bukan berarti tidak apa suatu novel yang suatu karya tulis yang nggak berkualitas. Bisa jadi yang sangat berkualitas tapi tetap mudah ditulis gitu kan ya. Ini ibarat lah kalau teman-teman misalnya membuat suatu karya seni gitu ya. Misalnya teman-teman suka menggambar gitu. Kalau bagi-bagi teman-teman yang sudah pintar menggambar kan menggambar sebuah gambar itu sangat mudah gitu. Walaupun teman-teman bisa menghasilkan karya yang berkualitas tinggi. Nah, makanya lagi-lagi saya bilang bahwa sebuah novel roman itu walaupun selamat bergabung Kak Kirap ya, tidak lagi-lagi karena novel roman itu yang mudah ditulis, apa yang relatif mudah digali idenya, saya sempat berpikir apakah memang demikian gitu dan karena saya kebetulan mencari berpikir untuk membahas novel roman di malam minggu ini ya, saya sengaja mencari tema novel roman ya karena ya kita paham lah ya malam minggu tuh bagi banyak orang itu romantis ya, terutama bagi mereka yang belum halal ya teman-teman ya karena mungkin karena kesibukan di kantor, kesibukan di kampus atau di sekolah, ya bertemu dengan pujaan hati hanya bisa di malam minggu ini gitu. Makanya malam ini adalah malam yang romantis, terutama bagi yang belum halal ya. Kalau yang sudah halal sih romantis setiap waktu ya, karena tiap hari bisa bertemu di rumah gitu ya. Nah itu sih teman-teman. Tapi akhirnya saya balik lagi ke laptop ya. Ternyata saya juga bisa mendapat apa? Dapat ide juga bahwa ternyata menulis novel roman itu tidak mudah juga. Ada sisi-sisi yang membuat novel roman itu sulit untuk ditulis gitu. Walaupun itu adalah tema universal. Kita pasti tahu tentang dunia cinta kan. Si penulisnya juga pasti tahu. Uh, Menggali idenya dari banyak orang pun bisa tuh. Hanya ada satu hal yang akhirnya saya temukan bahwa ada satu sisi dari sebuah novel roman itu yang cukup sulit untuk ditulis, yaitu ketika kita menulis novel roman dengan subtema, subtopik cinta multikultural ya. Jadi kurang lebih misalnya cinta antara sepasang kekasih yang mereka berbeda, misalnya berbeda suku gitu kan, bahkan mungkin berbeda etnis, berbeda budaya, berbeda negara, berbeda bahkan berbeda tingkat sosial pun itu bisa masuk ke kategori multikultural ya, karena kan budaya itu bukan berarti hanya berarti ini ya adat istiadat ya, tapi kondisi seseorang termasuk kondisi sosial itu juga bisa menjadi suatu budaya. Artinya budaya ada budaya di misalnya ekonomi yang tinggi dengan ekonomi yang rendah kan pasti punya kebiasaan sendiri-sendiri kan, punya adat sendiri-sendiri, punya budaya sendiri-sendiri. Makanya multikultural itu kita memandangnya secara luas ya teman-temannya. Jadi tidak hanya budaya dalam arti budaya, suku, etnis, tapi juga dari tadi apa tingkat sosial pun level sosial itu juga bisa dianggap budaya. Nah, itu saya baru menemukan jawaban bahwa ternyata ketika kita menggali sebuah novel ataupun juga mencari ide novel cinta, kisah cinta multikultural itu juga cukup sulit ya. Mungkin bisa terjadi tingkat kesulitannya sama dengan sebuah novel misteri, novel fantasi ataupun bahkan novel science fiction walaupun tetap berbeda ya. Nah, tingkat kesulitannya di mana ya? Yang pasti adalah kita kan penulis pasti berangkat dari suatu culture tertentu ya. Kita pasti seorang penulis itu dari misalnya suku tertentu ataupun etnis tertentu, kemudian dari tinggal misalnya di kota besar ataupun juga atau tinggal di pedesaan ataupun juga kita misalnya mempunyai bahasa tertentu gitu. Ataupun juga kita walaupun suku dari misalnya bersuku di Sumatera gitu ya, tapi kita lahir di Jawa gitu kan. Dan seumur-umur kita nggak pernah keluar, bahkan ke Sumatera pun nggak pernah. Jadi hanya di Jawa saja. Itu kan pasti tetap akan beda, kulturnya juga akan beda ya, walaupun dengan orang yang pernah tinggal di Sumatera. Walaupun mereka mungkin satu keluarga ya, saudara sepupu. Yang satunya lahir di Sumatera benar-benar dan hidup di Sumatera, yang lain kemudian yang sepupunya orang Sumatera tapi tinggal di Jawa. Itu pun akan berbeda, Nana. Itu yang membuat kita masing-masing pasti sudah punya cetakan sendiri-sendiri ya.
cetakan artinya ya cetakan tidak hanya cetakan fisik, tapi cetakan pola pikir, cetakan apa namanya alur berpikir yang dipengaruhi oleh situasi kita gitu. Nah itu kan berarti kan eh, kita mungkin paham kalau menulis sesuatu yang berada dalam alur pola pikir kita ya, ada berada dalam alur tingkat budaya kita gitu. Tetapi ketika kita menulis budaya yang lain, belum tentu kita paham gitu kan. Nah, padahal kalau kita berbicara cinta multikultural, itu minimal kita bicara dua culture ya, dua culture, dua budaya yang bersatu ya dari si pasang kekasih tadi, pria atau wanita. Nah, minimal kita harus belajar satu kultural baru lagi karena misalnya yang tokoh prianya itu sama dengan saya misalnya dari Jawa ya, saya menulis tokoh utamanya dari Jawa yang pria, tapi dia kemudian menyenangi seorang wanita yang mungkin dari Sumatera gitu ataupun juga mungkin dari etnis yang lain Tionghoa misalnya atau bahkan dari luar negeri. Nah itu kan berarti saya harus paham ya budaya dari si ini tadi yang si apa tokoh utama wanita tadi kan. Nah disitulah tingkat kesulitannya yaitu kita harus benar-benar paham mengenai budaya dari tokoh yang kita tulis apabila budaya itu adalah bukan budaya sehari-hari yang kita jalanin gitu. Dan memahami budaya itu bukan sesuatu yang mudah ya, artinya kita bisa baca buku, misalnya kita mau nulis kisah cinta antara pemuda Jawa dengan seorang gadis dari Sumatera gitu ya, Sumateranya Melayu misalnya gitu kan. Ya kan kita bisa baca tuh adat Melayu itu seperti apa, kemudian ya kurang lebih ininya karakter orang-orang Melayu itu seperti apa. Nah, akan tetapi kan itu adalah karakter umum ya, bisa jadi setiap orang Melayu pun punya masing-masing punya sifat yang berbeda-beda juga gitu. Nah, bagaimana suatu misalnya wanita Melayu yang dia apa hidupnya di desa dengan atau Melayu wanita Melayu tinggal hidupnya di kota itu pun tentu sudah beda ya. Sehingga ketika kita misalnya membuat seorang pemuda Jawa yang kemudian berpacaran dengan wanita dari Melayu, kita tidak bisa serta-merta oh kita udah tahu nih budaya Melayu seperti ini. Berarti kurang lebih karakternya seperti ini. Belum tentu teman-teman karena wanita Melayu di ya itu tadi di desa dengan di kota pun beda gitu. Nah, itu jadi kita harus lebih kompleks ya memahami karakter budaya itu dan kemudian kita terapkan ke dalam alur cerita ya. Jadi ya walaupun kita mungkin bisa-bisa saja kita salah menerapkan gitu. Oh, misalnya ternyata karakter yang kita anggap itu adalah wanita Melayu dari kota, justru wanita Melayu yang dari pedesaan gitu. Yang itu yang kita tulis. Ya mungkin orang ada yang mengkritisi, tapi kan lebih banyak orang yang nggak tahu kita bisa berpikir seperti itu ya karena kan ya mungkin yang paham adalah teman-teman yang dari Melayu tapi teman-teman yang dari yang lain mungkin nggak paham kalau penulisnya itu salah menempatkan karakter si tokoh wanita yang dari Melayu tersebut ya ya tetap walaupun begitu kan ini ya teman-temannya kita tetap sebagai penulis ada tanggung jawab lah untuk tanggung jawab moral ya untuk menulis itu sesuai dengan faktanya gitu walaupun ini fiksi ya bukan buku marketing misalnya saya tulis ini kan buku marketing ya kan tentu itu harus berdasarkan fakta kan tapi kalau kita bisa berdalih novel itu ya sah-sah aja terserah penulisnya ya tapi tetap ya kita tetap ada tanggung jawab moral juga bahwa setidaknya hal yang sudah memang hal yang apa namanya hal yang sudah fakta ya kita tetap harus sesuai tulisnya fakta ya walaupun itu adalah kisah seseorang gitu nah itu sih teman-teman kompleksitasnya. Jadi di situ ya kita benar-benar harus paham budaya yang kita tulis. Apalagi kalau multikulturalnya itu lebih lebih berat lagi. Misalnya ini kisah cinta seorang pria dari Jawa dengan wanita Tionghoa misalnya. Sementara orang tuanya si wanita itu juga ini bapaknya mungkin asli Tionghoa sementara ibunya adalah dari apa wanita dari Sunda misalnya kan itu lebih kompleks lagi. Kita tidak hanya berbicara perbedaan budaya antara si pria dan si wanita ya, sepasang kekasih tadi, tapi kita bicara, nah ketika si pria itu berkomunikasi, berinteraksi dengan orang tuanya si wanita, itu kita tidak hanya bicara bahwa orang tuanya wanita itu Tionghoa ya, tapi juga ternyata ibunya itu Sunda. Nah, pasti akan lebih kompleks lagi. Berarti kita harus paham ya budaya Tionghoa juga budaya eh, Sunda juga, apalagi kalau kita ada penulisnya orang Sumatera ya, kita juga harus belajar mengenai budaya dari orang Jawa itu seperti apa gitu. Nah, jadi itu teman-temannya akhirnya saya menemukan jawaban bahwa menulis sebuah novel roman cinta pun juga itu bisa kompleks, bisa rumit ya.
bukan dari sisi tema cintanya. Kalau tema cintanya ya tadi saya jelaskan, si penulis pasti sudah sering ya paling tidak sekali dua kali lah mengalami kisah cinta gitu, dan dia juga mudah mengorek inspirasi kisah cinta dari teman-temannya, dari saudaranya gitu. Atau bahkan dari baca novel yang lain pun itu bisa dapat inspirasi. Tapi ketika harus bertemu dengan kisah cinta multikultural antar budaya, nah disitulah tingkat kesulitan dari sebuah novel yang bergenre roman multikultural ya teman-teman. Jadi ini teman-teman ini pengantar aja ya, seberapa jamnya pengantar aja menggambarkan bahwa ternyata pendapat saya selama ini salah gitu, bahwa wah menulis novel roman itu nggak susah banget kok, nggak seperti genre roman apa genre novel yang lain seperti novel misteri, novel fantasi ataupun novel religi atau bahkan novel science fiction, fiksi ilmiah. Tapi ternyata ada tingkat kesulitannya juga ya. Nah itu sih kurang lebih teman-teman pengantar ya teman-temannya, mungkin teman-teman yang tadi sempat dari awal dengerin ya, saya penjelasan saya pasti paham ya, insya Allah paham bahwa itu tadi ketika kesulitannya di mana untuk sebuah novel yang multikultural ya. Nah sekarang kita akan membahas aspek-aspek dari sebuah novel roman multikultural, kisah cinta multikultural yang tidak saja berbeda dengan aspek-aspek dari sebuah novel di luar genre roman, akan tetapi juga bahkan mungkin bisa jadi berbeda dengan aspek-aspek dari novel yang di dalam genre roman sendiri. Walaupun itu ada berbeda dibandingkannya dengan novel roman yang single character ya, artinya misalnya orang Jawa bicara dengan orang Jawa gitu, kemudian orang Sunda bicara dengan orang Sunda, orang Sumatera dengan orang Sumatera, itu kan ada aspek yang berbeda jika kita menulisnya adalah orang Jawa dengan orang Sumatera misalnya kisah cintanya gitu. Nah sekarang kita mulai aspek pertama dari sebuah novel ya, kita sebut saja ya novel roman cinta multikultural gitu ya. Jadi novel cinta multikultural itu ada beberapa aspek yang membedakan gitu. Yang pertama adalah udah pasti ya keragaman budaya ya. Jadi kita tentu harus membahas mengenai keragaman budaya dari setiap tokoh utama ya, paling tidak tokoh utama. Dan kalau itu adalah kisah cinta seorang pasangan kekasih dan kemudian mereka memutuskan untuk menikah misalnya, itu bisa merembet lagi ke tokoh pendukung, orang tua masing-masing gitu kan. Ya, jadi sudah mereka beda budaya, katakanlah si kekasih tadi bisa mengatasi perbedaan budaya mereka. Akan tetapi mereka ketika mereka ingin melangkah ke jenjang berikutnya, jenjang pernikahan, ya pasti akan lebih beragam lagi budayanya ke orang tua yang saya jelaskan tadi ya. Bisa jadi bapaknya orang ini bapaknya si wanita itu ada dari Jawa, ibunya dari Sumatera, sementara mungkin si pria tadi bapaknya dari Tionghoa, kemudian ibunya mungkin dari Sulawesi. Nah, itu kan berarti ya akan semakin beragam unsur budaya yang dimasukkan dalam sebuah novel cinta multikultural. Itu yang pertama ya teman-temannya, aspek yang pertama adalah keragaman budaya. Jadi potensi untuk budaya itu semakin beragam itu semakin besar kalau kita berbicara sebuah kisah cinta multikultural dibanding kalau kita bicara single kultural ya. Kalau kita misalnya bicara kisah cinta antara pria Jawa dengan wanita Jawa, ya hampir pasti bapak ibunya itu adalah sama-sama Jawa juga gitu kan. Walaupun ada kemungkinan juga tidak, tapi hampir pasti secara umum seperti itu gitu. Tapi kalau kita bicara ini si prianya itu Jawa, si wanitanya itu Sumatera, minimal ya bapak ibunya ya akan sama gitu. Misalnya kalau yang bapak ibu wanita itu akan dari Sumatera, bapak ibu yang yang pria dari Jawa. Tapi bisa jadi juga berbeda gitu ya. Jadi itu teman-teman ya aspek pembeda dari sebuah novel cinta multikultural. Yang pertama adalah keragaman budaya gitu. Dan kemudian ada tantangan komunikasi. Nah, tadi kita sudah melihat ya minimal ragam budayanya adalah antara dua budaya ketika kita membahas sebuah cinta multikultural. Akan tetapi bisa jadi bisa terjadi 3, 4 ataupun lebih banyak beragam budaya ya. Nah, setiap budaya secara umum kan pasti punya bahasa sendiri ya. Kalaupun mereka berbicara bahasa Indonesia, cara menyampaikan suatu gagasan antara budaya itu bisa jadi berbeda gitu, walaupun mereka menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya kalau secara stereotip ya, orang Jawa itu kan dianggap suka muter-muter ya, ngomongnya halus gitu. Sementara kalau orang Sumatera itu ngomongnya, kalau orang Jawa bilang tuh saklek lah, jadi ngomongnya tuh apa adanya,
lurus-lurus aja nggak pakai muter-muter, langsung to the point, lugas gitu. Nah, itu kan bisa terjadi suatu tantangan komunikasi ya. Misalnya komunikasi antara orang tua si wanita gitu kan yang tadi dari Sumatera. Kemudian si prianya itu ketika datang ke rumah orang tuanya, mungkin orang tuanya itu berkata secara terus terang, secara lugas dengan bahasa yang tinggi ya. Bahasa tinggi bukan karena marah, tapi ya memang ya kebiasaannya seperti itu. Nah, si prianya yang orang Jawa mungkin yang relatif halus ininya perasaannya bisa jadi kan akan terjadi salah paham ya. Dia pikir si orang tua wanita itu marah-marah ataupun si orang tua wanita itu seolah-olah menjudge dia, menghakimi dia pada suatu masalah padahal sebetulnya hanya bertanya, tapi ya gaya bertanyanya itu dianggap sebagai suatu judgement ya, suatu penghakiman. Nah, itulah jadi komunikasi antar budaya tuh bisa menjadi suatu persoalan yang serius ya. Nah, itulah makanya itu adalah satu aspek penting di dalam sebuah novel cinta multikultural yang juga tapi juga menjadi peluang tantangan untuk bisa diangkat sebagai suatu konflik ya. Selamat bergabung Kak Sever Sobo ya. Kita sekarang sedang membahas aspek-aspek dari sebuah novel bergenre roman dengan subnovelnya adalah cinta multikultural ya. Jadi kisah cinta yang antara berbagai budaya yang berbeda gitu ya ataupun berbagai etnis gitu. Nah, itu kita mulai ini ya kita mulai lagi balik lagi. Yang pertama tadi itu tadi tentunya aspek dari sebuah novel cinta multikultural. Yang pertama ada keragaman budaya, yang kedua adalah tantangan komunikasi sebagai konsekuensi dari keragaman budaya tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah memungkinkan untuk munculnya suatu konflik keluarga ya. Walaupun konflik keluarga itu bisa terjadi juga di novel roman sub genre yang lain yang bukan multikultural, yang single kultural ataupun juga mungkin di genre novel yang lain. Tapi kalau kita bicara konflik keluarga di sebuah novel subgenre yang multikultural, ya berarti itu konflik keluarga karena perbedaan budaya tadi gitu ya. Tadi saya bilang tadi ya, misalnya ya kalau orang tua si kekasih wanita itu Sumatera, si prianya yang kekasihnya si wanita itu adalah dari Jawa, itu bisa jadi konflik kan. Artinya konflik mungkin hanya sekedar salah paham dalam berbicara, tapi ya bisa menjadikan suatu konflik gitu. Atau bahkan misalnya ketika mereka memutuskan untuk menikah, eh, misalnya setiap budaya itu kan punya adat mempersiapkan pernikahan yang berbeda ya. Di Sumatera dengan Jawa beda gitu. Sumatera pun juga beda juga gitu. Misalnya kalau setahu saya ya sepemahaman saya di Medan itu ada patrilineal ya, artinya berbasiskan kepada garis ayah gitu ya sebagai yang paling berperan penting dalam keluarga. Sementara kalau di Sumatera Barat di Padang setahu saya matrilineal ya, lebih mengarah pada garis ibu ya. Nah, itu kan itu saja sudah bisa menjadi menimbulkan pertentangan ya. Apalagi kalau misalnya eh, seorang wanita Sumatera dari Sumatera Barat kemudian akan menikah dengan pria dari Jawa ataupun dari Sumatera ya. Antara orang tuanya itu bisa jadi timbul suatu kesalahpahaman gitu. Sama dengan antara si calon mertua dengan calon menantu tadi. Nah, eh, pertentangan inilah yang bisa menimbulkan konflik keluarga ya. Jadi konflik keluarga itu yang disebabkan oleh perbedaan budaya. Nah, itulah aspek berikutnya dari sebuah novel yang bergenre cinta kultural gitu ya. Nah, itu ya teman-temannya. Yang ketiga konflik keluarga. Kemudian yang keempat adalah tantangan agama. Ya, ini konteksnya berbeda ya. Artinya kalau kita bicara ada suatu suku yang memang cenderung agak dia hampir sebagian besar adalah beragama tertentu, misalnya agama Kristen gitu ya misalnya. Kemudian ada yang lainnya yang cenderung agama yang lain, misalnya di Sunda cenderung misalnya Muslim ya, Islam ya. Nah, ya itu tadi misalnya kisah cinta antara seorang pria yang dari Sunda yang ya karena dia orang Muslim ya, karena rata-rata di Sunda Muslim, kemudian berpacaran dengan orang misalnya dari Manado lah ya gitu, wanita dari Manado yang sebagian besar itu adalah Kristen Nasrani ya, ya pasti kan mereka itu akan ada masalah agama ya, mereka saling mencintai tanpa melihat etnis ya, tanpa melihat suku, bahkan tanpa melihat agama ya, tapi karena masing-masing kesukaan mereka itu lekat dengan agama tertentu masing-masing, akhirnya bisa jadi pertentangan agama itu tadi ya, karena ternyata si pria dan wanitanya itu beda agama gitu. Beda agamanya apa? Karena ya
antara lain karena background beda suku tadi gitu kan. Nah, itu pasti akan jadi masalah ya, baik itu bagi si pasangannya sendiri maupun juga bagi orang tuanya gitu. Nah, inilah jadi konflik yang timbul karena adalah pertentangan agama ini yang disebabkan oleh perbedaan culture, perbedaan budaya, inilah yang menjadi aspek berikutnya dari sebuah novel subgenre cinta multikultural ya, yang membedakannya dengan novel-novel genre lain ataupun bahkan dengan sesama novel genre roman yang tidak cinta multikultural. Nah, itu yang keempat, yaitu tantangan agama ya. Kemudian yang kelima adalah kesetiaan terhadap budaya sendiri. Ya, nah di sini maksudnya adalah seringkali oke lah, misalnya di sini tidak ada masalah agamanya katakanlah sama gitu, seorang pria wanita pria Sunda dengan seorang wanita dari Sumatera, katakanlah sama-sama Muslim misalnya. Akan tapi berarti kan di sini tidak ada masalah agama kan, berarti masalah yang paling mendasar, paling fundamental itu tidak ada. Ya tinggal masalah perbedaan budaya. Nah, ketika mereka menikah itu kan bisa jadi suatu persoalan juga ya. Si wanita kan pasti, wah saya akan beradat ini menggunakan adat Sumatera karena kan saya orang Sumatera gitu ya. Sementara si prianya bilang lah, kamu kan lahirnya juga di Jawa gitu kan. Kemudian juga orang tua kamu bahkan juga lahirnya di Jawa, hanya kakek nenek kamu yang Sumatera. Ya ngapain kamu pakai ada Sumatera susah-susah? Karena apa? Mungkin di sini nggak banyak. Misalnya dia dari Sumatera yang daerahnya ini ya, daerahnya tertentu yang sulit untuk mendapatkan misalnya kostum pernikahan ataupun juga dekorasi pernikahan yang sesuai dengan adat dari wilayahnya gitu ya di Sumatera kan. Nah, itu kan si prianya berpikir praktis, ngapain harus dipaksakan untuk menggunakan adat dari daerahnya ya si wanita gitu. Nah, sementara si wanita itu kan tetap dia ada si orang tuanya, apalagi orang tuanya ya tetap punya darah dari daerah tersebut gitu kan, tetap punya rasa istilahnya inilah ya, rasa loyalitas, rasa ingin ini apa namanya ya, menunjukkan lah paling tidak ya ketika menikahkan putrinya ya ingin menunjukkan budayanya sendiri, walaupun sehari-hari mungkin mereka ya karena tinggal di Jawa dari lahir tidak pernah menggunakan adat dari daerahnya gitu kan. Nah, tetap ada ya, tapi tetap ya ada apa namanya, ada prestis, ada juga keinginan eksistensi diri dengan menunjukkan ke adat kedaerahannya gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat sebuah akhirnya ya masing-masing mempertahankan budayanya masing-masing kan, dalam konteks tertentu. Tadi dalam misalnya untuk acara pernikahan ya, untuk apa namanya, tema pernikahannya. Nah itu ya lagi-lagi ya ini adalah identik dengan sebuah novel yang bergenre cinta multikultural ya, yang tidak ditemui di novel-novel genre yang lain gitu. Nah, selamat bergabung Kak Semalmol ya, kita sekarang sedang membahas mengenai novel bergenre roman ya, karena kan sekarang malam minggu nih ya, jadi ya saya pas-pasin lah ya dengan tema cinta gitu. Nah, hanya yang ini cinta yang kompleks, artinya ya cinta multikultural ya, cinta antara pria dan wanita yang dari budaya yang berbeda, dan itu pasti kan tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada kisah cinta yang bukan antar budaya ya. Nah, sekarang kita sedang membahas mengenai aspek-aspek dari yang membedakan sebuah novel dari cinta multikultural dengan novel yang bergenre lain gitu. Nah, itu jadi yang kelima ya tadi, kesetiaan terhadap budaya sendiri itu bisa menimbulkan konflik juga ya, karena kan tetap ada masing-masing tentu ingin mempertahankan budayanya gitu, bahkan dalam keseharian, bahkan dalam setelah menikah misalnya dalam mendidik anak gitu. Mungkin masing-masing budaya kan punya cara berbeda untuk mendidik anak ya. Si istri ya karena dia merasa dia yang paling dekat dengan anak ya, dia akan menerapkan cara mendidik anak sesuai dengan budayanya ya. Sementara si suami walaupun dia sibuk di luar rumah karena bekerja dan kemudian memang diserahkan kepada istri untuk mendidik anak, tetap dia ingin ada budaya yang dipakai. Nah, itulah yang antara lain bisa menjadi sumber konflik dari sebuah kisah cinta multikultural gitu ya. Nah, selamat bergabung Bang Awen ya. Kita sekarang sedang membahas mengenai novel bergenre roman, tapi khusus pada cinta yang multikultural ya, cinta yang antar budaya gitu. Nah, sekarang kita sedang membahas 8 aspek dari sebuah novel cinta multikultural yang membedakannya dengan novel-novel genre lain ataupun subgenre yang lain. Nah, itu tadi yang kelima. Kemudian yang keenam ada penerimaan dan toleransi. Nah, ya tetap ya teman-temannya, kalau namanya kisah cinta, apalagi kalau baru pacaran ataupun masih pengantin baru misalnya kan pasti ya
ya toleransinya pasti akan lebih besar gitu kan, penerimaannya akan lebih besar ya karena ya ya istilahnya mereka masing-masing jadi bucin lah ya, budak tanda petik budak cinta gitu ya. Nah, itu makanya apa namanya konteks ataupun konsep penerimaan dan toleransi itu lekat juga dengan sebuah novel yang bersubgenre cinta multikultural tadi ya, sehingga ini umum juga terjadi gitu. Setelah mungkin mereka konflik karena ada perbedaan budaya, akhirnya karena perbedaan budaya, akhirnya mereka bisa untuk menemukan kesamaan, bukan kesamaan, yang menemukan titik temunya yang tepat sehingga ya mereka bisa berkompromi, bisa saling menerima gitu ya dalam mungkin konteks-konteks yang tertentu ya, tidak secara keseluruhan. Nah, itu yang keenam gitu. Jadi aspeknya ya adalah penerimaan dan toleransi gitu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah konflik eksternal. Ya, konflik eksternal itu tadi ya teman-teman ya. Ya bisa jadi konfliknya bukan hanya konflik keluarga, tapi kan keluarga itu kan kita nggak bicara keluarga aja kan, apalagi dalam suatu mungkin dalam suatu ini ya budaya tertentu keluarga itu juga keluarga besar. Misalnya kalau di Medan kan kita dengar tahu ada marga kan, nah marga itu juga atau bahkan mungkin di Sumatera Barat ada Ninik Mama kalau nggak salah ya, kalau maaf mau dikoreksi atau kalau salah ya. Nah, itu kan jadi keluarga juga mengatur kehidupan suatu pasangan pengantin baru kan ya, yaitu termasuk paman gitu. Paman tuh bisa mengatur ataupun juga apa namanya inilah ya terlibat dalam hal-hal tertentu terkait dengan rumah tangga suatu pengantin baru. Nah, itu kan bisa jadi konflik juga ya kalau bagi yang wanitanya yang dari Sumatera Barat padahal mungkin itu udah biasa nggak masalah, tapi bagi prianya yang mungkin dari Jawa ataupun dari Sunda itu merasa itu intervensi orang luar ya. Ya walaupun si istrinya tidak menganggap orang luar ya, karena secara adat memang paman misalnya itu punya hak untuk ikut mengatur rumah tangga dari ponakannya gitu kan. Nah, hal-hal itulah yang bisa menimbulkan konflik eksternal. Jadi konflik antara sebuah keluarga inti dengan keluarga jauh gitu yang eh, menimbulkan konflik karena ada perbedaan budaya tadi gitu ya. Nah, itu kemudian yang ketujuh ya akhir yang terbuka ya. Jadi ini beda dengan sebuah ending dari sebuah novel genre roman umumnya yang adalah happy ending ya. Saya kan beberapa pembahasan mengenai novel genre roman, saya selalu mengatakan bahwa umumnya pembaca itu menyenangi sebuah ending yang happy ending untuk sebuah novel roman. Akan tetapi untuk sebuah novel multikultural, umumnya biasanya penulis itu menggunakan eh, apa akhir yang terbuka, artinya dia tidak secara tegas, secara eksplisit menunjukkan oh bahwa si antara pria dan wanita tadi yang beda kultur, beda budaya setelah mereka menikah misalnya itu mereka akhirnya bisa benar-benar mengesampingkan perbedaan dan mereka bisa melebur saling bertoleransi untuk bisa menerima budaya masing-masing. Biasanya tidak akan menjudge begitu gitu penulisnya. Umumnya yang saya dapatkan ininya gitu ya setelah saya sedikit riset kecil untuk menulis bahan live ini ya, umumnya si penulis membiarkannya terbuka, artinya itu diserahkan kepada pembaca untuk menafsirkan apakah antara si pria dan wanita itu sudah berhasil apa namanya mempertemukan perbedaan budaya dalam kehidupan rumah tangga mereka ataukah justru mereka tetap mempertahankan itu. Nah, itu diserahkan semuanya kepada pembaca ya, artinya pembaca yang berhak untuk menilai gitu. Si penulis itu mungkin hanya memberikan clue-clue saja tapi tidak secara tegas mengatakan bahwa oh bahwa pasangan suami istri ini bisa mengatasi perbedaan budaya atau oh justru pasangan suami istri itu tidak bisa apa namanya melakukan solusi ataupun juga mencari penyelesaian dari perbedaan budaya yang ada pada mereka gitu. Nah, itu sih ya teman-teman ya 8 aspek dari sebuah novel cinta multikultural yang dapat membedakannya dengan sebuah novel genre yang lain, bahkan membedakannya dengan genre sesama genre roman, akan tetapi dengan genre roman yang tidak multikultural, tapi kisah cinta yang satu budaya, yang single kultural gitu. Nah, itu ya teman-teman saya ulangin lagi aspek-aspek tersebut adalah yang pertama keragaman budaya, udah pasti ya. Jadi antara tokoh utama wanita dan prianya saja sudah ada keragaman budaya, belum lagi orang tua mereka masing-masing, belum lagi keluarga besar mereka masing-masing. Nah, kemudian yang kedua adalah tantangan komunikasi. Nah, itu adalah konsekuensinya ya. Dengan adanya perbedaan budaya, komunikasi pun bisa berbeda. Komunikasi tidak hanya beda bahasa, akan tetapi juga beda
cara mengajukan gagasan ataupun ide. Artinya mungkin bisa mereka menggunakan bahasa sama-sama bahasa Indonesia, tapi eh, apa namanya cara menyampaikan idenya bisa berbeda dan daya tangkap dari masing-masing pihak yang berbeda budaya itu juga bisa berbeda, ya, sehingga itu bisa menjadi titik awal dari sebuah kesalahpahaman ya, dari sebuah konflik. Nah, kemudian yang ketiga adalah konflik keluarga, yaitu tadi adanya beda budaya antara si kekasih pria dan wanita bisa menjadi konflik budaya juga dengan si orang tuanya kan. Orang tuanya mungkin ada, oh saya mau anak saya menikah dengan yang satu suku kan, ada begitu kan. Nah, ketika anaknya itu kemudian dekat dengan pasangan yang bukan satu suku kan pasti akan ada konflik keluarga di situ ya. Nah, itu jadi yang ketiga adalah konflik keluarga ya, aspek dari sebuah novel multikultural. Kemudian yang keempat adalah tantangan agama. Ya, ini apabila perbedaan budayanya tidak hanya perbedaan budaya saja, tapi juga terkait dengan agama ya, karena kan ada budaya tertentu, suku tertentu yang identik dengan agama tertentu, dan ketika ada suatu kekasih pria dan wanita masing-masing mempunyai agama yang berbeda karena mereka memang sukunya berbeda, nah itu tentu akan menjadi aspek lagi dalam sebuah novel cinta multikultural yang menjadi bisa sumber konflik juga gitu. Kemudian yang kelima adalah kesetiaan terhadap budaya sendiri. Nah, walaupun masing-masing bisa menerima perbedaan antara mereka, misalnya pria dan wanita sepasang kasih, masing-masing menyadari ya mereka beda budaya, tentu ada perbedaan, akan tetapi secara umum tetap ada perasaan, preferensi, keinginan untuk mempertahankan budayanya gitu, dan bahkan mungkin ada keinginan langsung ataupun tidak langsung untuk mengajak pasangannya untuk mengikuti budayanya kan. Nah, itulah aspek lagi, aspek dalam sebuah novel multikultural, cinta multikultural yang bisa menyebabkan timbulnya konflik juga gitu. Yang keenam adalah penerimaan dan toleransi ya. Pasti ya, di antara perbedaan, di antara konflik, di antara pertikaian adanya beda budaya bisa jadi satu pasangan kekasih itu juga bisa adanya proses penerimaan dan toleransi. Nah, itulah yang membedakan dengan kisah cinta yang tidak multikultural ya, yang tidak perlu toleransi dalam artian budaya karena mereka punya budaya yang sama. Tapi kalau sebuah novel multikultural ya tentu harus ada toleransi juga, penerimaan di dalam kelanjutan hubungan mereka gitu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah konflik eksternal ya. Konflik eksternal itu ya adalah kelanjutan dari konflik keluarga. Jadi eh, konflik beda budaya tidak hanya terjadi dengan konflik dengan keluarganya saja, keluarga inti dari apa namanya dari misalnya sepasang kekasih ya, orang tuanya masing-masing misalnya ataupun saudara kandungnya, tapi juga bisa keluarga besarnya gitu kan. Bahkan mungkin bisa teman-temannya kalau teman-temannya itu memang kebanyakan dari suku yang sama dengan masing-masing gitu kan. Jadi bisa menjadi sumber konflik juga gitu. Nah, kemudian yang delapan adalah akhiran terbuka ya. Ya kebanyakan yang saya tahu, yang saya dapat informasinya adalah penulis cinta multikultural itu ya membiarkan terbuka aja gitu. Artinya diserahkan kepada pembaca untuk menilai apakah pasangan tersebut sudah bisa mengatasi masalah perbedaan budaya mereka ataupun justru tidak. Itu tidak dinyatakan secara tegas oleh penulisnya dalam bentuk narasi ataupun dialog dalam novel tersebut, tapi semuanya diserahkan kepada pemikiran dari pembacanya gitu. Ya, si penulisnya hanya mengambangkan saja hal tersebut dalam novelnya termasuk di akhir novel gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-temannya, 8 aspek dari sebuah novel multikultural. Kita sudah bahas ya kurang lebih 3-4 jam hanya membahas ini aja ya. Tapi ya ini memang perlu dibahas secara mendetail ya teman-temannya, karena inilah suatu basic dasar yang memang membedakan sebuah novel cinta multikultural dengan novel-novel yang lain gitu ya. Nah, sekarang setelah kita paham aspek-aspek apa saja yang ada dalam sebuah novel dengan kisah cinta multikultural, selamat bergabung Kak Andi ya. Kita sekarang sedang membahas novel bergenre roman ya, karena sekarang malam minggu ya. Jadi ya kita bahas yang roman-roman aja lah, yang romantis-romantis. Tapi yang kita bahas bukan masalah romantisnya, tapi masalah konflik dan pertentangan yang disebabkan oleh kisah cinta yang antar budaya, kisah cinta multikultural ya. Sekarang makanya kita sedang membahas mengenai sebuah novel yang bersubgenre novel roman cinta multikultural ya. Nah, jadi yang tadi bagian pertama hampir 3-4 jam, lama juga sih. Itu kita sudah membahas mengenai novel tentang ini apa namanya, membahas tentang aspek-aspek yang membedakan sebuah novel dari novel apa namanya cinta multikultural dengan novel-novel yang bergenre lain. Nah, sekarang
kita membahas pembahasan berikutnya ya mengenai panduan-panduan dalam jika kita ingin menulis sebuah novel yang dengan konteks cinta multikultural ya. Yang pertama adalah penggalian ide ya. Penggalian ide sebetulnya sama ya dengan novel-novel yang lain. Apalagi dengan novel-novel cinta ya, yang walaupun bukan yang multikultural, yang single kultural. Ya itu yang pertama adalah observasi dunia nyata ya. Kita tentu, misalnya kita ingin menulis kisah cinta antara pria Jawa dengan wanita dari Sumatera Barat. Ya, kita ini penulisnya dari Jawa, ya kita tentu harus mempelajari bagaimana budaya Sumatera Barat, bagaimana cara berpikir seorang dari Sumatera Barat, bahkan bagaimana berpikir wanita dari Sumatera Barat ketika jika misalnya mempunyai pasangan dari daerah lain, yaitu dengan teman-teman kita mungkin yang dari Sumatera Barat ya. Jadi observasi bisa kita lakukan secara langsung ya. Jadi itu yang pertama, cara menggali idenya itu sehingga kita bisa lebih paham bagaimana menggali ide sebuah kisah cinta yang multikultural. Kemudian yang kedua adalah tentu kita harus melakukan penelitian budaya juga ya. Karena kalau kita meneliti observasi langsung kan itu kan ya bersifat kasuistis ya. Belum jadi si orang yang kita jadikan sumber observasi tersebut bisa mewakili keseluruhan dari misalnya sikap masyarakat Sumatera Barat terhadap suatu hal gitu kan. Ya makanya kita harus melakukan penelitian budaya ya. Mungkin kita bisa pelajari dari internet, kita mungkin bisa baca dari buku, kemudian kita mungkin bisa lebih secara mendalam bertanya kepada yang lebih ahli. Misalnya kita punya kenalan seseorang sesepuh di Sumatera Barat yang bisa memberikan banyak gambaran mengenai adat istiadat ataupun pola pandang dari masyarakat Sumatera Barat misalnya. Itu kan ya kita bisa lebih dalam lagi mempelajari mengenai budaya Sumatera Barat sebelum kita menulis kisah cinta antara misalnya pemuda Jawa dengan wanita dari Sumatera Barat gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita juga harus baca buku yang sejenis ya, buku-buku cinta multikultural itu untuk menambah wawasan kita, juga bisa untuk menambah ide kita gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, cara menggali ide sebuah novel multikultural. Yang pertama adalah kita observasi langsung, terutama kepada pihak-pihak yang mempunyai budaya yang sama dengan tokoh-tokoh yang kita tulis. Kemudian yang kedua adalah melakukan penelitian budaya, ya penelitiannya harus lebih mendalam ya, karena kita harus paham benar mengenai budaya kita tulis dalam novel kita. Yang ketiga adalah kita baca buku dan juga baca novel yang dengan budaya terkait sehingga kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih baik lagi gitu. Nah, itu yang pertama dari sisi penggalian ide ya. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur pentingnya. Yang unsur-unsur pentingnya sih sama ya teman-temannya dengan novel-novel yang lain sih sama. Terutama dengan novel-novel yang bergenre roman ya. Yang itu pertama tentu adanya karakter yang kuat ya. Karakter yang kuat ya baik di novel roman multikultural ataupun novel roman yang biasa yang single kultural itu juga pasti harus punya karakter yang kuat. Yang kedua adalah konflik yang signifikan. Nah, ini keunggulan dari sebuah novel multikultural. Kita lebih mudah menggali konflik ya. Kita ngomong kasarnya lebih gampang menggali keributan. Kita lebih gampang memancing keributan gitu. Nah, jadi kita lebih mudah karena potensi konfliknya dari novel tersebut pasti jauh lebih besar ketika kita menulis sebuah novel multikultural daripada novel yang hanya kisah cinta single kultural gitu kan. Jadi di sini kita lebih bisa bereksplorasi, mengeksploitasi lah bisa dibilang perbedaan budaya tersebut untuk membuat suatu konflik yang menarik dari sebuah novel cinta multikultural tadi gitu. Jadi itu ya teman-temannya unsur pentingnya kurang lebih sama, tapi ya ada kelebihannya lagi untuk sebuah novel yang multikultural ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penggambaran budaya yang akurat, yaitu ya tentu ya kita harus bisa menggambarkan budaya yang akurat itu tadi, walaupun kita hanya berkisah cerita kisah cinta antara pemuda Jawa dengan wanita dari Sumatera Barat. Ya, kita harus paham misalnya pemuda Jawa itu seperti apa, misalnya dalam mengedukasi wanita dari Sumatera Barat itu seperti apa. Nah, kita harus paham dengan latar budaya mereka ya. Jadi kita harus paham budaya mereka dan kemudian akhirnya bagaimana budaya itu mempengaruhi mereka dalam yaitu memadukasi sampai akhirnya mungkin ketika mereka menikah kan proses pernikahannya sampai dengan ketika mereka sudah menikah bagaimana menjalani pernikahannya itu tentu kita harus tahu paham latar belakang budaya mereka yang sehingga kita bisa lebih menulis novel tersebut dengan lebih baik karena kita benar-benar paham tindakan mereka di dalam novel tersebut adalah selalu didasarkan kepada latar belakang budaya mereka masing-masing gitu. Nah, kemudian kalau untuk ragam sebuah novel multikultural ini sama ya, lagi-lagi sama dengan novel yang roman ya, bisa itu historis, artinya sebuah kisah cinta
yang berbasiskan kepada kisah sejarah, apakah itu benar-benar kisah cinta dari tokoh yang ada, tokoh-tokoh yang real dalam suatu kisah sejarah, ataupun itu adalah tokoh-tokoh fiktif tapi tetap mengambil latar belakang sejarah, misalnya sejarah perang kemerdekaan gitu kan, ya itu kan bisa aja. Misalnya kalau kita tahu ya novel yang apa ataupun cerita yang novel multikultural yang bercerita tentang sebuah kisah cinta multikultural terkait dengan sejarah, yang misalnya kita ya Naga Bonar ya, teman-teman mungkin pernah lihat ya film Naga Bonar ya. Nah, Naga Bonar itu kan ya kisah cinta adalah Naga Bonar dengan tawanannya awalnya ya, yang adalah putri keturunan Belanda. Ini kan berarti kan multikultural, tapi background kan kisah perjuangan Indonesia ya, benar-benar adalah kisah nyata gitu. Tapi si Naga Bonar dan istrinya tersebut ya tentu adalah tokoh fiktif ya, tidak ada dalam dunia nyata. Nah itulah, jadi ini masuk ke dalam ragam dari sebuah kisah cinta multikultural yang historis. Yang kedua adalah kisah cinta multikultural yang kontemporer ya. Kontemporer sih yang terjadi kehidupan saat ini ya. Kita si penulis bisa menulis tema apa saja. Yang penting adalah tema itu kisah cinta antara pria dan wanita yang beda budaya, dan itu terjadi di zaman sekarang dalam bentuk apapun gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ragam fantasi. Fantasi ya berarti itu bisa jadi bukan kisah cinta yang ini ya apa kisah cinta yang real kehidupan kita sehari, yaitu adalah kisah cinta fantasi ya. Kemarin saya sudah bahas mengenai novel fantasi. Jadi misalnya contoh novel fantasi itu adalah ini apa namanya Harry Potter ya. Harry Potter kan novel fantasi ya, bisa di dalam kita Harry Potter kan pasti ada kisah cinta juga kan. Misalnya si Harry Potter senang dengan Hermione ya kalau nggak salah ya, teman wanitanya itu kan ya bisa ya. Kalau misalnya nanti si J.K. Rowling akan menceritakan mereka sampai istilahnya sampai SMA-nya penyihir ataupun sampai ke mahasiswa penyihir, bisa jadi ya antara mereka berdua pacaran kan. Nah, di situ terjadi sebuah kisah ini apa namanya antar budaya, karena kan si antara si Hermione dengan si Harry Potter tuh beda budaya kan, beda tingkat sosial juga, yaitu yang membuat sebuah kisah multikultural di dalam sebuah novel fantasi. Jadi contohnya itu ya teman-temannya, kurang lebih ya, seandainya kalau si J.K. Rowling, tapi setahu saya dia udah berhenti kan nulis apa namanya Harry Potter ya, jadi nggak akan ada lagi Harry Potter berikutnya, nggak akan ada Harry Potter SMP, nggak ada kan Harry Potter SMA, nggak ada Harry Potter kuliah gitu ya. Jadi ya mungkin udah nggak akan ada lagi kisah cinta Harry Potter dengan Hermione gitu kan ya. Tapi ini sekedar contoh itu teman-temannya. Seandainya Harry Potter berpacaran dengan Hermione, itu masuk ke dalam kisah cinta multikultural yang di dalam novel bergenre fantasi gitu. Nah, itu kemudian yang tadi kita yang keempat adalah tips ya. Jadi panduan dalam menulis sebuah novel ini multikultural, tipsnya ya kita harus bekerja sama dengan yang paham yang kita tulis ya tadi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman budayanya atau sukunya beda dengan suku dari tokoh utama dari yang teman-teman tulis, misalnya itu tadi, misalnya teman-teman dari Jawa, teman-teman berkisah mengenai kisah cinta pemuda Jawa dengan wanita dari Sumatera Barat ya. Ya teman-teman harus punya narasumber dari orang yang Sumatera Barat sehingga bisa memberikan informasi mengenai budaya Sumatera Barat, sehingga bisa menulis kisah bisa menulis bagaimana si wanita yang dari Sumatera Barat itu dengan segala latar belakang budaya yang mempengaruhi tindakan dia dalam memadu kasih dengan si pemuda dari Jawa tadi gitu ya. Nah itu apa namanya jadi ya tipsnya ya pokoknya harus inilah kerjasama atau juga punya narasumber dari budaya yang tokoh utamanya kita tulis dalam novel kita. Kemudian ya tentu kita harus lagi-lagi penelitian mendalam ya. Kita tidak hanya bisa mendasarkan pada informasi satu orang. Bisa jadi informasi itu salah, bisa jadi informasi itu tidak mewakili. Nah makanya selain kita bertanya pada orang secara langsung, kita juga melakukan penelitian mendalam dari internet kah, dari baca buku kah, ataupun mungkin dari sumber-sumber lain gitu. Dan yang ketiga yaitu kita harus sensitivitas kultural ya, artinya ya kita ya setiap budaya kan pasti punya sensitivitasnya sendiri-sendiri ya. Gitu. Nah kalau kita jangan sampai menyinggung dalam tulisan novel kita itu hal-hal yang bersifat sensitif dari budaya yang kita tulis gitu ya. Ya kita tampilkan budaya itu sebatas dengan jalinan kisah di dalam novel kita aja ya. Kalau novel kita adalah kisah cinta antara seorang pemuda Jawa dengan wanita dari Sumatera Barat, ya kita hanya berfokus pada budaya yang terkait dengan kisah cinta mereka gitu. Kita tidak
membahas budaya yang lain, terutama hal yang sifatnya sensitif ya. Jadi teman-teman harus hati-hati di situ gitu. Nah, itu ya sih teman-teman ya. Jadi panduan, saya ulangin lagi ya secara garis besar, panduan dalam membuat sebuah novel cinta multikultural yang pertama adalah penggalian idenya bisa melalui observasi, kemudian penelitian budaya secara mendalam dan juga membaca buku dan juga novel jenis itu cara penggalian ide. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur pentingnya itu sama dengan novel roman pada umumnya itu karakter yang kuat, kemudian juga konflik yang signifikan. Walaupun karakter dan konflik tadi untuk novel multikultural dikaitkan dengan sifat multikultural ataupun juga sifat kisah cinta antar budaya di dalam tokoh-tokoh utama dari novel tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kita harus melakukan penggambaran budaya yang akurat. Artinya kita jangan sampai salah memahami suatu budaya sehingga kita salah membuat suatu tulisan novel, walaupun itu hanya novel cinta ya, novel cinta multikultural, tapi jangan sampai kita melakukan kesalahan yang terkait dengan pemahaman budaya ya, karena minimal itu bisa membuat pihak dari budaya yang kita tulis itu mungkin komplain gitu kan, minimal itu bisa jadi akan lebih besar lagi ya, makanya kita harus melakukan apa namanya pemahaman penggambaran budaya itu secara benar dalam novel kita gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah ada bermacam jenis dari novel cinta multikultural ya, baik itu novel historis berlatar belakang sejarah, novel kontemporer, novel saat ini maupun novel kisah cinta multikultural dalam sebuah novel yang bergenre fantasi gitu ya. Jadi itu apa namanya secara ragamnya. Kemudian kalau tips ya ini sekedar untuk memberikan panduan juga bagi kita menulis sebuah novel kultural yaitu yang pertama adalah kita harus bekerja sama dengan orang yang paham dengan budaya yang tokoh-tokohnya kita tulis ya. Yang kemudian yang kedua kita harus melakukan penelitian mendalam. Kita tidak hanya berdasarkan informasi satu orang bisa jadi salah, kita juga melakukan penelitian mendalam, penelitian pustaka ya melalui internet, baca buku dan juga yang sumber-sumber lain. Kemudian ya kita juga harus punya sensitivitas kultural, artinya kita jangan sampai menulis hal-hal yang bisa menyinggung suatu budaya, suatu suku, suatu etnis tertentu gitu. Karena yang kita tulis hanya budaya yang terkait dengan isi novel kita aja ya, kisah cinta antara dua budaya yang berbeda itu aja. Kita tidak perlu membahas hal-hal lain, apalagi hal-hal lain sifatnya sensitif gitu. Nah itu sih teman-teman ya, kita udah bahas dua hal nih. Yang pertama, aspek-aspek yang membedakan sebuah novel cinta multikultural dengan novel yang lain, genre lain, termasuk novel sesama novel genre roman. Dan yang kedua adalah panduan dalam kita menulis sebuah novel yang bergenre cinta multikultural ya. Nah kemudian jadi ini kemudian saya coba ini teman-temannya kasih contoh lah beberapa tema sebuah novel cinta multikultural ya. Mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk ya setidaknya menulis dalam bentuk cerpen dulu lah. Atau bahkan mungkin wah saya udah bertekad udah menulis cerpen banyak, saya bertekad langsung menulis novel dengan multikultural ya, yaitu beberapa topik sih ada. Saya ini sekedar saran aja teman-temannya, sekedar kepikiran saya. Mungkin bisa kita ambil misalnya contohnya pertama kisah cinta antara ini gitu, antara suku yang berbeda. Itu tadi saya sudah jelaskan berkali-kali ya sebagai contoh ya di penjelasan tadi, yaitu kisah cinta antara suku yang berbeda ataupun bahkan dengan etnis yang berbeda, misalnya seorang pemuda Jawa dengan wanita dari etnis Tionghoa misalnya, atau mungkin dari pemuda Jawa dengan wanita dari Inggris atau dari Jerman. Nah itu bisa menjadi sebuah novel cinta multikultural yang menarik jika ditulis dengan baik. Itu bisa itu contohnya yang pertama ya. Yang kedua misalnya kisah cinta antar agama ya. Karena kan perbedaan kultural itu bisa jadi akhirnya berujung pada beda agama. Karena ini kan misalnya satu suku mungkin identik dengan agama tertentu, suku yang lain identik dengan agama yang lain, dan ketika mereka pria dan wanita saling menjadi kekasih, berpacaran ya pasti akan ada masalah cinta lintas agama di sini. Nah itu bisa menjadi pembahasan suatu novel yang menarik juga gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kisah cinta di dalam konteks urban. Jadi saya jelaskan teman-teman ya, multikultural itu tidak hanya selalu beda budaya, misalnya beda suku, beda etnis, ataupun beda negara. Itu nggak harus selalu seperti itu. Bisa juga adalah beda tingkat sosial gitu. Karena kan
tingkat sosial yang berbeda tuh bisa menyebabkan budaya yang berbeda kan, adat yang berbeda gitu, tindakan yang berbeda. Jadi misalnya antara eh, apa namanya, misalnya pemuda dari kalangan menengah bawah berpacaran dengan wanita dari kalangan atas, bahkan atas, atas banget ya, yang sangat kaya gitu, kelas konglomerat. Ya tentu mereka masing-masing kan punya budaya yang berbeda, walaupun mungkin mereka sama-sama orang Jawa misalnya, atau mereka sama-sama beretnis Tionghoa gitu. Tapi ya karena beda status sosial itu membuat budaya mereka berbeda. Nah, jadi itu juga bisa menjadi sebuah ide dalam menggali sebuah novel yang apa namanya bergenre subgenre cinta multikultural ya. Jadi itu sih temannya, multikultural bukan berarti budaya atau etnis, tapi juga bisa tingkat sosial. Itu pun juga kita menulis cinta karena beda tingkat apa dalam suatu konteks beda tingkat sosial, itu juga masuk ke dalam subgenre novel yang cinta multikultural tadi ya. Nah, kemudian misalnya kisah cinta antara itu tadi apa namanya antar bangsa gitu. Misalnya pemuda Indonesia gitu dapat beasiswa sekolah di luar negeri sampai doktor, kemudian ya dia teman kuliahnya adalah misalnya kuliahnya di Amerika gitu kan, kemudian eh, teman kuliahnya adalah wanita Amerika, kemudian mereka jatuh cinta. Nah, itu juga bisa jadi sebuah ide untuk menulis sebuah novel yang berkisah cinta multikultural. Jadi kurang lebih itu ya teman-temannya. Ini sekedar gambaran aja sih, bisa jadi teman-teman bisa mendapatkan ide yang lain untuk membuat sebuah kisah cinta yang multikultural ya. Tapi ini saya sekedar gambaran untuk teman-teman ya, bahwa kurang lebih ruang lingkup dari sebuah novel ataupun juga cerpen karya fiksi dari yang subgenre cinta multikultural, multikultural maaf susah banget ngomong temennya. Saya ini ya, jadi itu apa namanya bahwa untuk menulis sebuah novel cinta multikultural itu ya kurang lebih ruang lingkupnya yang tadi saya bahas ya teman-temannya, walaupun teman-teman bisa jadi punya ide-ide yang lain gitu untuk menulis novel tersebut gitu. Nah, mungkin ini ya teman-temannya sekedar tadi saya berbicara mengenai bagaimana menulis novel multikultural. Mungkin teman-teman bertanya, Kak Dwi ini sebetulnya nulis novelnya ada nggak sih yang multikultural? Ya, saya jawab teman-teman ya, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri nih, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Paling tidak bisa buat inilah buat wawasan teman-teman gitu ya. Nah, saya terus terang tidak punya novel dari tujuh novel saya yang benar-benar berfokus kepada novel yang subgenrenya cinta multikultural ya. Jadi walaupun ada juga beda apa beda culture, beda budaya dalam novel yang saya buat, tapi saya tidak menjadikan itu sebagai topik utama gitu. Itu hanya sekedar pelengkap, tapi saya tetap fokusnya menulis novel yang bergenre roman tanpa memperhatikan apakah si tokohnya itu beda budaya, walaupun mereka ada budaya-budaya juga gitu, tapi saya tidak terlalu menonjolkan beda budaya mereka karena saya lebih fokus kepada pembahasan yang lain ya. Misalnya ini ya teman-temannya novel ini si Saliha ya, saya coba spill deh teman-teman, mungkin bisa baca sinopsisnya ya untuk novel Istri Salihah ini. Uh, itu ada di ini teman-teman di etalase 8. Nah, untuk Istri Salihah ini memang sebetulnya sih kisah cinta multikultural ya, karena ini kan kisah cinta antara seorang wanita Andini yang berasal dari Sunda ya, dari Bogor, dengan seorang pemuda yang bernama Adrian. Dia adalah pemuda dari Sumatera Utara, dari Medan nih. Walaupun dia mengaku dia adalah sebetulnya Puja Kusuma gitu. Puja Kusuma mungkin teman-teman tahu ya, putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi dia asli-aslinya nenek moyangnya adalah Jawa gitu. Tapi mungkin waktu zaman dulu Belanda membuka perkebunan banyak di Sumatera, kan banyak orang Jawa yang ditransmigrasikan, dikirim ke Sumatera kan, itu mungkin 200-300 tahun yang lalu gitu. Mungkin tidak kakeknya si Adrian, tapi mungkin sampai ke atasnya kakeknya lagi, buyut-buyutnya Adrian yang orang Jawa ya. Otomatis dia ya secara umum dianggap sebagai walaupun sukunya adalah suku Jawa, tapi ya kebanyakan adat-adatnya apa namanya karakternya dipengaruhi oleh karakter Sumatera ya, karena dia uh, baik si Adrian orang tuanya kakeknya juga lahir semua di Sumatera gitu kan. Nah, itu sebetulnya kan berarti udah satu perbedaan budaya teman-temannya si Adrian dengan si Andini itu gitu, tapi saya tidak menekankan ke situ gitu karena
ya tetap ada unsur yang membedakan. Misalnya si Adrian adalah istilahnya ya dia tegas, artinya kemudian dia kalau berbicara tuh selalu dengan nada yang berapi-api, yaitu mungkin karena bawaan dari Medan, tapi itu tidak terlalu mempengaruhi konflik dari novel ini. Konfliknya adalah justru ya karena mereka si Adi dan Adrian itu pasangan yang ya sebelumnya kekasih ya, mereka kerja satu kantor di bagian promosi, jadi sering bertemu di lapangan. Nah, mereka kemudian saling menyukai, tapi mereka ada juga hobi lain ya. Hobi lainnya adalah ini apa namanya? Mereka suka mendatangi tempat hiburan malam ya. Jadi bahkan Adrian melamar si Andini pun juga di tempat hiburan malam gitu kan. Nah, karena itu mereka saya lebih menekankan kepada bagaimana kedekatan mereka dengan kehidupan dunia malam bahkan setelah mereka menikah gitu. Dan setelah menikah pun lebih intens lagi. Kenapa? Karena si Adrian pindah kerja ke perusahaan minuman beralkohol yang pasarnya adalah kebanyakan di tempat hiburan malam, sehingga bukan beberapa hari sekali atau seminggu sekali 2 kali, tiap hari Adrian harus ke tempat hiburan malam gitu. Nah itu kan menimbulkan konflik kan. Bagaimanapun ya si Andi ini tahu kehidupan dunia malam seperti apa, dan ketika si Adrian tiap hari berada di tempat dunia malam kan ini menjadikan kecemburuan, menjadikan rasa ketidakpercayaan Andi ini kan. Nah itu saya lebih fokus ke situ sih teman-teman ya. Nah, saya tidak terlalu membahas beda culture, si Andini itu dari Sunda, kemudian si Adrian itu dari Sumatera gitu. Jadi ya mungkin ini saya tetap mengatakan ini bukan novel multikultural karena saya tanda petik belum berani ya menggali multikultural karena saya harus paham berarti kan bagaimana ada budaya Sumatera itu seperti apa, budaya di Medan itu seperti apa, adat istiadatnya seperti apa, kemudian karakter-karakter orangnya seperti apa. Nah, saya terus terang tidak mau ke situ Kak, karena itu berarti kan tambah PR lagi saya menulis novel ini kan. Sementara saya untuk memikir masalah konflik kehidupan malam si tokoh di novel ini aja sudah cukup pusing gitu. Ditambah lagi kalau saya ingin memperluas novel ini menjadi novel yang kita multikultural gitu. Makanya ya udah saya putuskan ya udah saya walaupun ini adalah ada kisah cinta antar budaya multikultural di sini, tapi saya tidak mengangkatnya sebagai suatu topik novel, tapi saya lebih memfokuskan kepada kisah konflik terkait dengan kehidupan dunia malam mereka. Jadi itu teman-teman ya. Ini saya tidak mengatakannya masuk ke dalam sebuah novel cinta multikultural, tapi saya menyebut saja ini novel genre roman. Jadi karena walaupun mereka beda budaya, saya tidak membahas detail ke situ, membahasnya ke yang lain gitu. Ini contoh ya. Kemudian contoh yang lain, misalnya perbedaan budaya nih teman-teman. Novel ini yang novel Semua Demi Cinta nih ya, lumayan sih 644 halaman gitu. Nah itu saya coba spill ya teman-teman, mungkin bisa apa namanya lihat itu sinopsisnya di etalase 11 ya teman-teman ya. Nah di etalase 11 ini, nah ini juga sebetulnya perbedaan ada beda budaya di sini, walaupun beda budayanya juga nggak beda budaya dalam arti suku ya. Artinya ini kan ada dua nih tokohnya, prianya namanya Taufik, ketua senat tuh di Fakultas Ekonomi UGM gitu ya. Kemudian ada kelasnya di Fakultas Ekonomi Ekonomi UGM juga, Santi, mereka berpacaran kan. Nah, mereka sama-sama dari Jawa, hanya bedanya kalau si Taufik itu dari lahir tinggal di Jawa, di Jogja, sementara kalau si Santi dia dari lahir tinggal di Jakarta ya, karena orang tuanya menjadi pengusaha besar di Jakarta gitu. Nah, ini saya tidak berarti mereka tidak ada perbedaan budaya kan, tidak ada perbedaan culture gitu. Tapi yang saya perbedaan budaya di sini adalah ya itu tadi ini kan keluarga sederhana ya si Taufik, ayahnya seorang pegawai negeri di pemerintah daerah Yogyakarta, kemudian ibunya dosen di Institut Agama Islam Negeri di sana gitu. Nah, mereka tuh pasti keluarga sana. Sementara si Santi itu ya orang tuanya pengusaha yang besar, mungkin masuk dalam kategori konglomerasi nomor sekian ratus misalnya. Nah itu kan berarti ada perbedaan budaya juga karena mereka ini ya beda status sosial gitu. Walaupun saya lagi-lagi saya tidak membahas itu menjadi suatu masalah dalam novel saya. Saya lebih membahas hal yang lain, kisah cinta mereka dan kemudian keinginan si Taufik setelah menikah untuk mendirikan usaha kecil-kecilan dan tidak mau bekerja di tempat mertuanya nanti gitu ya. Walaupun mertuanya sudah menawarkan posisi yang sangat bagus, mungkin baru masuk udah manajer gitu kan, karena ya pemilik perusahaan kan orang tuanya calon mertuanya ya bebas-bebas saja kan. Nah, tapi dia tidak mau. Nah, dia maunya berusaha sendiri dengan upaya sendiri. Nah, itu kan
itu menjadi sumber antara lain sumber konflik ketika mereka akan menikah gitu kan. Ya, walaupun pada akhirnya si Santi mendukung. Nah, saya lebih fokus ke situ ke arah selain kisah romantis juga ke arah kisah kewirausahaan ya, kisah hidup mandiri tanpa tergantung benar-benar kepada orang tua setelah mereka menikah. Nah, itu saya fokus ke situ. Saya tidak membahas, saya tidak menceritakan, oh ternyata dengan segala macam kekayaannya si Santi itu begini, begini, begini. Sementara si apa namanya si Taufik dengan sederhananya begini-begini. Akhirnya mereka konflik karena saling nggak cocok. Saya tidak membahas sama sekali itu di sini ya, karena saya tidak ingin membahas hal tersebut gitu ya. Ya saya tidak membahas ini aja udah 644 halaman gitu. Kalau misalnya saya sampai bahas masalah pertentangan budaya mereka karena perbedaan tingkat sosial, ya itu bisa mau berapa, mungkin bisa 1.000 halaman saya buat novel ini kan. Nah makanya saya walaupun ini ada potensi untuk menjadi sebuah novel multikultural, kisah cinta multikultural, tapi saya tidak membahasnya ke situ ya. Perbedaan kesenjangan sosial antara si Taufik dengan si Santi. Saya anggap semua fan-fan aja Santi walaupun wanita metropolitan, tapi dia tetap menghargai orang lain walaupun tidak memiliki status sosial sama dengan dia. Nah, sementara dari sisi si Taufik, saya menulisnya adalah Taufik itu tidak minderan walaupun kekasihnya adalah wanita yang anak orang sangat sangat kaya ya, sangat pengusaha besar, anak pengusaha besar ya, tidak minder juga. Ya udah saya sebatas itu aja. Jadi saya tidak membahas itu, saya lebih membahas kepada kisah yang lain ya, kisah romantisme, kisah kemandirian, dan juga kisah-kisah lain yang terkait dengan cinta. Makanya ini saya tidak menyebut ini sebagai sebuah novel cinta multikultural, tapi ini adalah novel genre roman seperti biasanya gitu ya teman-temannya. Jadi itu sih teman-teman, kalau ditanya apakah novel-novel saya ada yang bergenre cinta multikultural seperti yang kita bahas dalam live ini hampir 1 jam tadi ya, mungkin sudah 1 jam sih. Ya udah 1 jam lebih, 1 jam 10 menit. Nah itu kita membahas mengenai novel bergenre multikultural ya, saya mengatakan ya itu, walaupun novel-novel saya ada potensi untuk dijadikan sebuah novel multikultural, karena tokoh-tokohnya kebetulan juga multikultural ya, beda suku, ada yang beda suku, kalau ini beda suku, kemudian kalau yang ini beda satu sosial, tapi saya tidak membahas itu, karena saya lebih fokus ke yang lain gitu. Jadi ya saya lebih menyebut novel saya adalah novel bergenre roman gitu ya. Jadi itu sih kurang lebih teman-teman ya, kurang lebih ya ini ya, jadi itu bahwa sebuah novel multikultural itu tidak hanya tokoh-tokohnya multikultural, tapi memang kisahnya itu berfokus pada masalah multikultural tadi, konflik-konfliknya tetap berawal dan juga berkembang sesuai dengan perbedaan budaya yang mereka alami, dan juga perkembangan tokoh-tokohnya dari satu masa ke masa yang lain itu juga karena adanya perbedaan budaya di antara mereka gitu ya. Nah, itu jadi sepanjang tidak memenuhi syarat itu tidak masuk dalam novel multikultural. Ya, makanya saya bilang ya, novel saya ini Istri Salihah, kemudian novel ini Semua Demi Cinta, ini adalah novel bergenre roman, bukan novel bergenre cinta multikultural, karena walaupun tokoh-tokoh utamanya itu beda budaya, tapi saya tidak membahas ke situ, tapi saya lebih membahas ke yang lain gitu. Jadi ya itu ya teman-temannya, kurang lebih bisa paham ya. Nah justru yang membahas multikultural itu yang ini teman-teman, novel Cintaku Berawal di Pesantren. Tapi memang ini bukan kisah cinta ya teman-temannya, karena ini kisah persahabatan 4 orang santri yang di dalam sebuah pesantren ya. Mereka itu memang dari multikultural. Jadi di tokohnya di sini ada 4 orang ya. Ini sebagai spill ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa baca ininya, baca sinopsisnya. Jadi saya ada gambaran yang ketika saya menjelaskan. Nah, tokoh utamanya adalah ini Salim ya. Nah, Salim itu seorang anak dari Jawa, tapi dia lahir di Jakarta gitu. Orang tuanya dua-duanya dari Jawa, dari Jogja, tapi si Salim sendiri tinggal di Jakarta. Kemudian tokoh yang kedua adalah Soleh. Soleh itu orang ini ya dari Bogor, tapi lahirnya di Bandung. Orang tuanya orang Sunda semua gitu. Dan kalau tadi si Salim itu adalah anak dari seorang ini ya, eksekutif perusahaan ya, direktur keuangan di suatu perusahaan. Nah, si Soleh tadi itu anak pegawai negeri biasa gitu. Istrinya ibu rumah tangga, bapaknya pegawai negeri di pemerintahan daerah di
Jawa Barat gitu ya, di Bandung. Nah itu jadi kan itu aja udah ada perbedaan kan, ada perbedaan kultur ya, perbedaan tingkat sosial dan perbedaan suku. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah Ibnu. Ibnu itu adalah seorang anak tunggal ya, yang dari Sumatera gitu. Walaupun dia lahirnya juga di Jakarta gitu, tapi kedua orang tuanya adalah dokter ya. Jadi kan ini udah beda lagi kan. Nah, yang keempat si Amir, Amir itu adalah seorang anak petani di Jogja gitu ya. Dan ya namanya petani ya teman-teman tahu ya kurang lebih petani seperti apa. Jadi ya secara ekonomi mungkin ya biasa saja, sederhana dan juga dari Jogja juga. Jadi ini sebetulnya justru multikultural dan memang saya tidak terlalu membahas multikulturalnya karena saya membahas cerita mengenai kehidupan di pesantren ya teman-teman. Tapi ketika mereka pertama kali saling mendekat untuk menjadi sahabat, kemudian mereka saling menyesuaikan diri untuk bisa menjadi sahabat saling mendukung, itu kan ya saya tetap ceritakan masing-masing punya perbedaan karena perbedaan latar belakang tadi ya, perbedaan suku, perbedaan tingkat ekonomi, kemudian perbedaan ada anak tunggal atau bukan anak tunggal itu kan beda-beda berarti beda culture juga kan. Nah, di situ saya jelaskan justru di sini mungkin tapi saya lebih lagi-lagi karena saya pembahasan utamanya bukan masalah konflik-konflik di dalam novel ini bukan karena adanya perbedaan budaya mereka, itu hanya sekedar ketika mereka baru mulai kenal, kemudian mereka ingin membentuk suatu persahabatan, mereka menyebut dirinya sebagai mereka berempat sebagai fun and asik four ya. Jadi ya plesetannya fantastic four sih. Nah, itu ya mereka memang ada sedikit konflik untuk ya karena perbedaan masing-masing, tapi setelah mereka menjadi sahabat itu di awal novel ini, kemudian di akhir sampai dengan akhir cerita selanjutnya itu adalah perjalanan hidup mereka selama di pesantren tanpa sama sekali mempermasalahkan perbedaan culture mereka gitu. Justru bagaimana kekompakan mereka, bagaimana kesetiakawanan mereka saling mendukung dalam menjalani kehidupan pesantren sampai mereka 6 tahun di pesantren gitu kan dari tingkat SMP sampai SMA. Nah, itu jadi lagi-lagi saya lebih menyebutnya novel bergenre anak ya, genre sastra anak, bukan genre multicultural. Dan bukan cinta juga ya, ini cinta dalam arti persahabatan sih ya, nggak ada cinta-cintaan ini ya, cinta-cintaan pria dan wanita ya. Di pesantren kan sangat nggak boleh gitu ya, berpacaran gitu. Nah, jadi ya saya tetap ini bukan novel multikultural juga teman-temannya, tapi ini adalah novel genre sastra anak yang walaupun tokoh-tokohnya adalah eh, ini multikultural ya, beda suku, beda status sosial, beda strata sosial, tapi itu tidak saya bahas, sedikit saya bahas saja dalam novel ini dan lainnya adalah pembahasan yang lain sehingga ini tetap tidak bisa disebut novel multikultural. Jadi itu teman-temannya ini sekedar untuk menegaskan bahwa novel cinta multikultural itu adalah jika inti dari cerita novel tersebut, konflik-konflik yang ada di dalam novel tersebut itu adalah berawal dari perbedaan budaya di antara tokoh-tokoh utamanya, di antara sepasang kekasih, pria dan wanita masing-masing beda budaya. Itu kemudian kisah-kisah selanjutnya terkait dengan itu baru disebut novel multicultural. Tapi jika novel itu hanya tokoh-tokohnya multicultural, beda suku, beda etnis, mungkin beda negara bahkan, ataupun beda agama, beda beda tingkat sosial, tapi itu tidak menjadi pembahasan selanjutnya dalam novel, tidak menjadi penyebab konflik dalam sebuah novel, yaitu ya berarti bukan masuk dalam novel genre ini ya, multicultural ya, kompleks tidak masuk dalam novel bergenre cinta multikultural. Jadi novel ya kayak inilah novel, berarti ini anak novel genre roman biasa ya, ini juga novel genre roman biasa dan ini justru malah novel genre sastra anak, bukannya novel genre cinta multikultural gitu. Nah, jadi itu kurang lebih ya teman-teman ya pembahasan saya udah satu seperempat jam lebih mengenai bagaimana kita menulis sebuah novel bergenre roman tapi subgenrenya adalah cinta multicultural ya, cinta antar perbedaan budaya gitu. Jadi pembahasan yang pertama mengenai aspek-aspek apa yang membedakan dengan novel yang lain. Pembahasan yang kedua adalah panduan dalam menulis novel cinta multikultural. Kemudian yang ketiga, pembahasan ketiga adalah contoh-contoh ide sebuah novel cinta multikultural. Dan yang keempat adalah yaitu tadi sih sekedar mencerita dikaitkan dengan novel-novel saya, apakah masuk ke dalam sebuah novel
multicultural ataupun juga tidak gitu. Jadi itu kurang lebih ya teman-teman. Maaf, kurang lebih itu pembahasan saya pada live kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya ya. Teman-teman jika ingin tanyakan, bisa menanyakannya di kolom komentar. Dan kemudian saya akan jawab ya. Kalaupun tidak saat ini, besok insya Allah saya juga akan lagi live ya. Mulai jam setengah 10-an sampai jam 10 lah mulainya. Teman-teman bisa menanyakan di live tersebut. Atau kalau kebetulan video-video saya muncul di beranda, teman-teman tanya apa saja sih mengenai dunia tulis menulis, tidak harus mengenai pembahasan live kali ini, tapi jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai dunia tulis menulis, teman-teman bisa menanyakannya di video saya di kolom komentar. Nanti saya akan jawab melalui live dan juga saya akan bikin video ya, bikin video yang akan saya juga saya tag lah ke akun teman-teman gitu. Tapi sebaiknya sih teman-teman yang belum follow akun saya, teman-teman follow akun saya. Karena apa? Jadi video saya itu yang saya buat untuk menjawab pertanyaan teman-teman kemungkinan besar akan masuk ke beranda teman-teman karena teman-teman follow saya ya. Sementara kalau teman-teman tidak follow saya, belum follow saya, mungkin video-video saya tidak akan muncul di beranda teman-teman ya karena teman-teman tidak follow saya gitu. Jadi itu ya teman-teman ya sedikit dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Untuk malam ini saya akhiri dulu teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari yang saya bahas pada malam ini dan semoga teman-teman ya mungkin bisa mendorong memotivasi teman-teman untuk menulis cerita pendek ataupun novel genre apa saja sih, tidak harus genre ini ya multicultural ya, tapi juga genre-genre yang lain gitu. Jadi kita akhiri dulu ini live saya sambil menunggu yang ini ya teman-temannya yang mau ini mungkin bantu saya moderator saya kita bisa mengakhiri ini kita gitu ya, mengakhiri live kita gitu. Jadi kita teman-teman sambil menunggu ya kalau teman-teman yang ditanyakan, tapi mungkin sepertinya mungkin udah terlalu malam ya teman-teman, teman-teman nggak ini menanyakan nanti, teman-teman ini mungkin jam terlalu malam ya. Jadi tadi sebenarnya teman-teman bisa menanyakannya besok di live besok ataupun juga menanyakannya pada setiap video saya yang muncul teman-teman di beranda teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar gitu. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat ya teman-teman yang mau belajar menulis, yang ingin menulis. Jangan khawatir, jangan takut. Pokoknya teman-teman tulis aja. Saya yakin seperti saya juga ketika saya awal menulis sempat ragu, tapi ya akhirnya saya hajar aja, saya tulis. Akhirnya alhamdulillah sekarang jadi dalam waktu 3 tahun bisa tulis 20-an buku yang diterbitkan gitu ya. Demikian teman-teman, sedikit dari saya. Semoga semakin memotivasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam.